Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salisa Salmasari dengan NIM 12208193011 dari kelompok 11 jurusan Tadris Biologi kelas 4A. Perkenalkan, saya Halimat Sa'diyah dengan NIM 12208193044. Saya dari kelompok 11 kelas Tadris Biologi 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hanifah dengan NIM 12208193045 dari kelas Tebio 4A kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Ananda Orcita dengan NIM 12208193104 dari kelompok 11 Tadris Biologi 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sterilisasi alat dan medium. Sterilisasi sendiri dalam mikrobiologi adalah suatu proses untuk mematikan semua organisme yang terdapat dalam alat dan media. Sterilisasi perlu dilakukan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme lain dalam kultur mikroorganisme yang akan diamati. Sterilisasi terdiri dari beberapa metode. Pemilihan cara sterilisasi ditentukan berdasarkan sifat alat atau bahan yang akan disterilisasi dan tujuan sterilisasi. Metode sterilisasi dibagi menjadi 3, yaitu metode mekanik, metode fisika, dan metode kimiawi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode mekanik dan metode kimiawi. Untuk metode fisika akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu metode mekanik. Metode mekanik yaitu metode yang menggunakan filtrasi atau penyaringan. Filtrasi biasanya digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang sensitif terhadap panas, misalnya pada radioisotop dan kimia toksik. Filtrasi dibagi menjadi 2, yaitu filtrasi berupa cairan filtrasi berupa udara. Filtrasi berupa cairan yaitu dengan menggunakan prinsip yang melewatkan larutan pada membran selulosa asetat atau selulosa nitrat. Sedangkan filtrasi berupa udara yaitu dengan menggunakan high efficiency particulate air atau HEPA untuk menyaring organisme dengan ukuran lebih besar dari 0,3 UM. Yang selanjutnya yaitu metode kimiawi. Metode kimiawi menggunakan senyawa berupa alkohol 70%, fenol, formalin 4%, deterjen karbol. Metode kimiawi dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama uap formaldehid atau hidrogen peroksida yang digunakan untuk sterilisasi filter HEPA pada BSCS. Yang kedua, glutaraldehid yang bersifat sporisidal, yaitu membunuh spora bakteri dalam 3-10 jam pada peralatan medis dan karena tidak merusak lensa, karet, dan logam. Contoh alatnya adalah alat untuk bronkoskopi. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas sterilisasi alat dan medium menggunakan metode fisika. Nah, untuk yang metode fisika itu dibagi menjadi 2, yakni dengan menggunakan pemanasan dan menggunakan radiasi. Dan untuk menggunakan pemanasan, kita juga dibagi menjadi 2 lagi, yakni menggunakan pemanasan kering dan menggunakan pemanasan basah. Pemanasan kering seperti pemijaran, pembakaran, hot air oven, dan insinerator. Nah, untuk pemijaran ini biasa digunakan untuk mensterilisasi alat-alat berupa jarum Ose yang digunakan
sebelum praktikum dengan cara dipanaskan di atas api bunsen sampai jarum ozonnya itu memijar dan sampai berwarna merah membara sampai alatnya panas sekali. Nah, itu namanya pemijaran ya. Ya, untuk pembakaran ini sterilisasi yang dilakukan untuk alat-alat dari logam atau kaca dengan cara melewatkan di atas api bunsen tetapi tidak sampai memijar. Ya, contohnya memanaskan mulut tabung reaksi, memanaskan kaca objek, memanaskan tepi-tepi cawan Petri. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mensterilkan alat-alat sebelum digunakan untuk praktikum. Nah, bedanya adalah kalau pemijaran itu sampai berwarna merah, sampai membara, kalau yang pembakaran hanya sebentar saja dan tidak sampai membara. Kemudian yang ketiga ada hot air oven. Nah, hot air oven ini sterilisasi yang digunakan untuk benda-benda dari kaca atau gelas, cawan Petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, dan lain-lain yang dimasukkan ke dalam oven dengan suhu sekitar 160 sampai 1800 derajat Celcius selama 1,5 jam sampai 3 jam. Dan alat-alat tersebut sebelum dimasukkan ke dalam oven dibungkus terlebih dahulu menggunakan kertas atau aluminium foil. Dan yang terakhir ada insinerator. Nah, insinerator ini merupakan sterilisasi yang biasa digunakan untuk alat-alat infektifus seperti jarum suntik. Ya, tujuannya untuk mensterilkan sebelum dilakukan penyuntikan. Nah, kemudian ini tadi ada pemanasan basah. Nah, pemanasan basah ini biasa menggunakan autoklaf manual maupun autoklaf digital. Nah, selain menggunakan autoklaf juga menggunakan proses pasteurisasi. Nah, pemanasan basah ini merupakan pemanasan dengan tekanan tinggi. Nah, dengan metode basah ini biasa digunakan untuk mensterilisasi biohazard atau bakteri limbah hasil praktikum dan alat-alat yang tahan panas pada suhu 1210 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, kemudian untuk radiasi. Nah, untuk radiasi ini biasa menggunakan sinar UV dan sinar gamma. Nah, untuk radiasi ini biasa digunakan untuk alat-alat berupa plastik seperti kateter, spuit injeksi atau sarung tangan. Ya, contohnya pada radiasi ionisiasi adalah metode pada penggunaan microwave dan menggunakan panjang gel produk dan sinar gamma. Dan untuk ada tambahan dari pemanasan kering dan pemanasan basah, tambahan sedikit mengenai langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkah pemanasan kering, itu ada 11 langkah. Yang pertama adalah alat-alat yang akan disterilisasi dibungkus terlebih dahulu menggunakan kertas atau aluminium foil dan diikat dengan tali. Kemudian membuka tutup oven dan memasukkan alat-alat yang akan disterilisasi. Kemudian mengatur sedemikian rupa alat-alat dan jumlah banyaknya agar dapat disterilisasi dalam sekali waktu. Kemudian setelah ditata dengan rapi, menutup oven dan menghubungkan oven dengan arus listrik. Nah, kemudian atur tombol pengatur suhu sesuai dengan suhu yang diinginkan. Kemudian setelah diatur, atur waktu dengan yang dikehendaki. Kemudian setelah mengatur waktunya, kita membiarkan oven sampai suhu naik sesuai dengan yang kita kehendaki. Apabila suhu telah mencapai yang dikehendaki, maka sterilisasi baru saja dimulai. Nah, secara otomatis, bila waktu sterilisasi telah cukup,
Bila waktu sterilisasinya sudah cukup, maka oven tersebut akan mati dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu mematikan lagi. Itu sudah otomatis. Nah, kemudian setelah mati sendiri secara otomatis, kita putuskan hubungan arus listriknya pada oven tersebut. Dan yang terakhir, setelah alat-alat itu dingin, baru keluarkan alat-alat tersebut dari oven. Dan untuk yang pemanasan basah, ini juga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ada 10, yakni sebagai berikut. Pertama-tama, kita harus menutup keran pembuangan air dan menutup katup pembuangan tekanan udara. Kemudian, isi autoklaf dengan aquades sampai setinggi tapisan. Kemudian, masukkan bahan atau alat yang akan disterilisasi. Kemudian, tutup rapat autoklafnya. Kemudian, setelah ditutup, hubungkan autoklaf dengan sumber arus listrik dan pasang pengetahanan. Kemudian, tutup katup pembuangan tekanan udara dan putar timer sesuai yang kita kehendaki. Setelah kita memutar timer, atur kedudukan tombol on-off ke posisi on. Bila lampu merah menyala, berarti pemanasan telah berlangsung. Nah, bila sterilisasi sudah selesai, maka akan terdengar suara alarm. Nah, ketika kita mendengar suara alarm, kembalikan tombol ke posisi off dan hubungkan alat dengan arus listrik diputus. Kemudian setelah arus listriknya diputus, maka kita harus membuka klep pembuangan tekanan udara sedikit demi sedikit agar tekanan dalam autoklaf sama dengan tekanan yang ada di luar. Kemudian kita juga harus membuka skrup pengunci tutup autoklaf dua-dua dengan berlawanan arah. Dan setelah itu tekanan udara di autoklaf akan menjadi 0 dan menjadi stabil lagi. Nah, setelah kita membuka skrup pengunci, kemudian yang terakhir kita mengeluarkan alat-alat dan bahan yang disterilisasi. Lalu buang aquades yang ada di dalam autoklaf dengan membuka keran pembuangan. Dan pemanasan basah sudah selesai. Untuk yang pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai macam-macam media pertumbuhan. Media pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu media pertumbuhan berdasarkan fungsinya dan media pertumbuhan berdasarkan komposisi penyusunnya. Di sini saya yang pertama akan membahas mengenai media pertumbuhan berdasarkan fungsinya. Media pertumbuhan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu media umum, media selektif, media diferensial, dan media pengaya atau penyubur. Di sini saya akan membahas definisi dari masing-masing media berdasarkan fungsinya. Yang pertama, media umum. Media umum yaitu media yang dapat digunakan untuk menunjang pertumbuhan sebagian besar mikroorganisme. Yang kedua, media selektif. Media selektif yaitu media yang mengandung senyawa kimia tertentu yang dapat menghambat pertumbuhan satu kelompok mikroorganisme atau lebih tanpa menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dikehendakinya. Yang ketiga, media diferensial. Media diferensial yaitu media yang mengandung senyawa tertentu sehingga mikroorganisme yang dikehendaki dapat tumbuh dengan menunjukkan pertumbuhan pada media secara spesifik sehingga dapat dibedakan dengan mikroorganisme yang lainnya. Dan yang terakhir, media pengaya atau media penyubur. Media pengaya atau media penyubur yaitu media yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme dengan tujuan menyuburkan mikroorganisme tersebut. Pengayaan pada umumnya perlu dilakukan sebelum uji fisiologi atau untuk starter fermentasi. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai macam media
pertumbuhan berdasarkan komposisi penyusunnya. Media pertumbuhan berdasarkan komposisi penyusunnya dibagi menjadi 3, yaitu media sintetik, media semi-sintetik, dan media non-sintetik. Di sini saya juga akan menjelaskan definisi dari masing-masing media berdasarkan komposisi penyusunnya. Yang pertama ada media sintetik. Media sintetik yaitu media yang komposisi bahan media diketahui dengan pasti dan biasanya dibuat dari bahan-bahan kimia dengan tingkat kemurnian yang tinggi serta ditentukan dengan tepat. Contohnya cairan Heinz, Lotke, Tirode, Egle dalam laboratorium virologi. Yang kedua, media semi-sintetik. Media semi-sintetik yaitu media yang terbuat dari bahan kimia yang dicampur dengan bahan alami. Contohnya kaldu nutrien dan media agar kantong dektrosa. Media agar kentang dektrosa. Dan yang ketiga yaitu media non-sintetik. Media non-sintetik yaitu media yang terbuat dari bahan alami dan tidak diketahui secara pasti komposisi kimianya. Contohnya tanah. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang cara membuat medium. Cara membuat medium secara umum, yang pertama adalah pencampuran bahan-bahan, yang kedua adalah penyaringan medium, yang ketiga adalah pengaturan pH, yang keempat adalah penambahan antibiotik, yang kelima adalah memasukkan medium ke dalam wadah atau tempat tertentu, yang keenam adalah sterilisasi menggunakan autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius dengan waktu kurang lebih 15 menit. Dan yang terakhir adalah penyimpanan medium pada inkubator. Kemudian, cara membuat medium ini dibagi menjadi 5 menurut sumber yang kami peroleh. Yang pertama adalah media toge. Media toge ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu toge cair dan toge agar. Cara membuat toge cair antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sterilisasi alat. Yang kedua adalah toge direbus hingga mendidih dengan aquades. Kemudian saring, lalu tambahkan sukrosa dan didihkan lagi sampai sukrosanya larut. Kemudian tambah aquades hingga volume 1 liter. Kemudian media yang sudah siap dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian sterilisasi menggunakan autoklaf dan terakhir adalah penyimpanan pada inkubator. Nah, toge agar memiliki langkah-langkah yang sama dengan toge cair. Hanya saja ditambahkan tepung agar-agar pada saat penambahan sukrosa. Yang kedua adalah cara membuat medium media nutrien agar atau Na. Yang pertama adalah sterilisasi alat. Yang kedua adalah larutkan 10 gram Na ke dalam aquades 250 ml hingga mendidih. Kemudian tambahkan aquades sampai volume 250 ml lagi. Masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian sterilisasi dengan autoklaf, kemudian simpan pada inkubator. Yang ketiga adalah media penyedap rasa atau MSG dan cara pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama adalah sterilisasi alat, yang selanjutnya adalah larutkan sukrosa, MSG, tepung agar-agar ke dalam aquades mendidih sebanyak 100 ml. Tambahkan aquades yang hilang karena penguapan hingga volumenya kembali menjadi 100 ml. Masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tutup dengan aluminium foil, sterilisasi dengan autoklaf, dan yang terakhir adalah penyimpanan pada inkubator. Yang keempat adalah media wortel agar, bukan wortel cair, mohon maaf sebelumnya itu ada kesalahan sedikit. Cara-caranya adalah yang pertama yang pasti adalah sterilisasi alat, kemudian wortel digiling atau diparut, lalu ditambahkan aquades dan dididihkan selama 10 menit.
Tambahkan Aquades yang hilang hingga sebanyak awal tadi. Kemudian saring dan tambahkan CaSO4 dan agar-agar, kemudian didihkan kembali. Masukkan ke dalam tabung, sterilisasi dengan autoclave, dan yang terakhir adalah penyimpanan pada inkubator. Yang terakhir adalah cara membuat medium media potato dextrosa agar atau PDA. Cara-caranya hampir sama dengan yang lain, yaitu yang pertama adalah sterilisasi alat, yang kedua adalah kupas, cuci bersih, kemudian potong kecil-kecil, kemudian rebus dalam 500 ml Aquades. Kemudian saring agar diperoleh cairan ekstrak kentang yang bening. Tambahkan dextrosa dan agar, panaskan dan aduk. Lalu tambahkan Aquades hingga 1 liter lagi. Sterilisasi dengan autoclave, dan yang terakhir adalah penyimpanan pada inkubator. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih dan selamat belajar.